Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ketemu lagi ya dalam lanjutan video tentang 6 tips memahami jurnal. Ya, kita sudah membahas tentang 3 tips ya. Yang pertama adalah pahami judul, yang kedua adalah pahami tujuan penelitian, yang ketiga adalah pahami gambar riset model. Setelah Anda melihat dari tab ketiga kemarin, paling tidak Anda sudah tahu variabel-variabel yang akan digunakan, yang akan diteliti di penelitian atau di jurnal tersebut. Nah, kita akan lebih detail coba. Kita dengan memahami kuesioner, kita akan coba lebih detail, lebih paham lagi dalam jurnal tersebut. Jadi setelah memahami variabel, Anda semakin paham dengan item-item kuesioner, misalnya apa yang dimaksud dengan 5 macam kepribadian. Kita contoh, kita tidak usah melihat definisi masing-masing, mungkin terlalu lama. Apa yang namanya extraversion, apa yang namanya openness, ada yang namanya agreeableness, consciousness, dan neuroticism. Tapi coba kita langsung saja masuk ke kuesioner. Paling nggak dengan indikator-indikator yang ada di kuesioner, itu kita akan paham gambarannya itu. Demikian juga apa yang dimaksud dengan partisipasi konsumen, nilai fungsional, nilai emosional, dan kepuasan konsumen. Misal, kita lihat item-item yang ada di kuesioner tentang ciri kepribadian extraversion. Jadi orang yang kepribadiannya extraversion itu kayak apa? Nah, dengan melihat item-item yang ditanyakan di kuesioner, Anda akan paham apa ciri-ciri kepribadian extraversion, yaitu dengan ciri-ciri sebagai berikut. Nah, kita lihat item yang pertama, I talk a lot to different people to the store. Saya banyak bicara dengan orang yang berbeda-beda ketika mengikuti tour. Yang kedua, I feel comfortable around people. Saya merasa nyaman berada sekitar banyak orang. Yang ketiga, I don't mind being the center of attention. Bagi saya menjadi pusat perhatian tidak ada masalah. Ya. Dalam hari ini di jurnal tersebut diberikan di dalam kuesioner tersebut ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden ya untuk mengetahui ciri-ciri extraversion. Ternyata ada ciri tiga dengan direpresentasikan dengan 3 pertanyaan. Jika saya banyak bicara dengan orang yang berbeda-beda ketika mengikuti tour, Anda bicara dengan berbagai macam kalangan dari peserta tersebut, kemudian juga Anda merasa nyaman di sekitar Anda itu banyak orang, juga Anda tidak menjadi permasalahan bagi Anda ketika Anda menjadi pusat perhatian ya, kepada orang-orang lain memperlihat Anda, misalnya ini adalah salah satu kepribadian dari 5 kepribadian tersebut, yaitu extraversion. Lakukan hal yang sama ya. Jadi kalau Anda lihat dengan misalnya yang lain seperti openness, agreeableness, consciousness, dan neuroticism, nanti Anda akan lihat di item-item kuesioner. Tentu setelah ini saya juga akan membahas langsung, kita praktekkan lihat di jurnalnya langsung. Ini adalah stimulus dari tip yang diberikan ya. Tadi bahwasanya tadi yang penting Anda paham tentang tip-tipnya, dengan memahami judul, tujuan, gambar, juga kuesioner itu yang harus Anda pegang. Demikian pula Anda juga akan paham variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Ada baik partisipasi konsumen, nilai fungsional, nilai emosional, dan kepuasan konsumen. Ya, di kuesioner tersebut untuk Anda akan kita lihat, yang namanya kepuasan itu indikatornya apa sih? Partisipasi itu apa sih? Nilai fungsional itu apa sih? Nilai emosional apa sih? Akan Anda lihat di kuesioner. Nah, itu nanti akan Anda pahami, oh ternyata semacam ini kalau orang dikatakan puas, konsumen berpartisipasi, kepribadian, consciousness, openness, dan seterusnya. Menginjak pada tip yang kelima, kita lihat, Anda tadi lihat gambar model, sebenarnya juga bisa lihat hipotesis. Nanti kita akan tekankan di sini. Melihat judul, kemudian Anda tahu tujuan, Anda di gambar model tadi, Anda
detail tahu tentang variabel-variabel yang ada di item kuesioner, Anda akan semakin paham dengan melihat hipotesis. Kalau Anda hipotesis, ternyata ini menghubungkan atau variabel mana yang untuk memprediksi variabel mana itu akan kelihatan di sini. Contohnya, misalnya penjelasan hipotesis di sini menghubungkan variabel apa saja. Ini contohnya H1. Jadi hipotesis 1 biasanya di jurnal mereka meningkat dengan H1. Extraversion positively affect customer participation. Ya. Jadi, ternyata jurnal ini hipotesisnya yang pertama yang akan diteliti, dia mengajukan hipotesis yang namanya kepribadian extraversion itu berpengaruh positif terhadap partisipasi konsumen. Ya. Jadi kalau orang yang extrovert atau extraversion itu secara positif dia akan meningkatkan partisipasi konsumen. Ya. Kemudian yang kedua, kemudian orang yang berkepribadian openness atau terbuka, positively affect customer participation. Itu juga orang yang openness itu biasanya juga mereka partisipasinya juga akan besar, ya. Akan banyak juga berpartisipasi. Kita lihat hipotesis yang lain, langsung kita loncatkan coba ke hipotesis 7 dan hipotesis 8 ya. Saya katakan bahwasanya kita nanti akan lihat secara utuh di dalam jurnalnya pada video berikutnya ya. H7 itu bicara tentang customer participation positively and significantly impact functional value. Ternyata juga partisipasi konsumen itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai fungsional. Demikian juga H8, customer participation positively and significantly impact emotional value. Partisipasi konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai emosional. Ini salah satu yang sebetulnya kita bisa lihat di gambar ya. Cuman ini lebih penekanan lagi ketika lihat kita langsung di masing-masing deskripsi hipotesis yang nanti kita detail akan kita lihat di jurnal yang aslinya. Melanjut yang terakhir yaitu tip yang keenam. Anda sudah paham 5 tip. Anda paham paling enggak Anda dengan judul itu sudah paham, Anda semakin paham dengan tujuan penelitian ya, dengan adanya the big five personality tadi yang di judul hanya bicara personality. Ternyata juga di gambar juga Anda melihat secara utuh. Ternyata dari 5 kepribadian itu masing-masing berpengaruh terhadap customer participation. Customer participation itu berpengaruh terhadap customer satisfaction. Kemudian juga functional value, customer participation ke functional value ke customer satisfaction. Demikian juga yang emotional value, customer participation berpengaruh terhadap emotional value dulu, baru emotional value berpengaruh terhadap customer satisfaction. Itu adalah acuan-acuan yang terjadi di dalam hipotesis yang diberikan dalam jurnal ini. Nah, kalau Anda pengen lebih jauh lagi, paling nggak dengan secara lebih utuh memahami jurnal tersebut, baru Anda membaca abstraknya. Di abstrak itu Anda akan paham ya, selain sedikit latar belakang, ada tujuan, termasuk tadi variabel antar bukan variabel, tentunya Anda ketika lihat gambar dan lain sebagainya akan semakin mudah memahami abstrak. Dan di abstrak itu akan bicara metodologi, kemudian sampel yang digunakan, termasuk cara menganalisis data. Dan terakhir, di abstrak itu akan dibicarakan hasil. Dari gambar yang tadi, itu hasilnya seperti apa ya. Misalnya hubungan antara ini, hipotesis 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, dan 10, apakah semua signifikan atau ada yang tidak signifikan, itu tentu kita akan lihat nanti di abstrak. Ya, saya pikir itulah 6 tip yang sudah kita berikan dalam 2 video ini, dan selanjutnya kita akan melihat video yang berikutnya. Langsung saya lihatkan jurnal tadi dengan judul yang saya jelaskan pada pertemuan 2 video yang sebelumnya. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.